Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik sini, channel bengkel Kamoning motor. Satu keluhan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan, unit motor Beat karburator tahun 2011 kalau tidak salah, dimana keluhan dari customer atau dari ownernya ada kejadian oli yang tumpah ruah di bagian transmisi CVT, yang lebih spesifiknya itu di bagian gear transmisi atau gearbox, atau lebih familiar bahasanya itu bagian gardan gitu kan. Nah, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan adanya oli yang luber sampai menetes di lantai berceceran tentunya. Nah, di sana yuk kita lihat dan kita saksikan penyebabnya dari mana, terus yang dikeluhkan apa saja, apakah cuma itu saja oli yang meluber, apakah memang ada bunyi yang kasar ataupun apa. Yuk kita simak. Oke, kita lebih dekat lagi teman-teman. Ini bagian dari komponen tutup gearbox. Olinya di sini banyak sekali sampai ke sini teman-teman, tentunya sampai netes. Suara yang ditimbulkan atau yang dihasilkan di bagian gearbox ini tentunya kasar ya. Kenapa dan dari mana masalahnya? Nah, di sini teman-teman mungkin sudah bisa lihat, di sini adanya main axle lah ya, as yang ke arah bagian dari kopling atau kopling sentribukal ke bagian transmisi CVT ini sampai tembus ke luar, tentunya menggerus dan mengikis bagian dari apa namanya. Nah, ini tutup cover crankcase bagian gearbox. Ini jebol di sini. Sumber oli yang muncul itu dari sini, teman-teman. Tumpah ruah. Suara kasar yang diakibatkan atau yang dihasilkan efek dari oli yang habis. Tentunya suara mesin atau suara gearbox ini ketika motor dilajukan atau diputarkan di rodanya itu ada bunyi kasar ya, beda dari lainnya biasanya. Nah, ini kita coba putar untuk bagian as roda. Nah, ini ikut berputar. Nah, mengatakan ini benar-benar jebolnya bagian dari tutup cover bagian gearbox. Nah, oke. Penyebabnya apa sampai tembus seperti ini? Yuk kita bongkar untuk ada yang di bagian transmisi CVT di sana. Apakah ada hal yang lain di bagian CVT? Apakah memang ada hal yang tidak biasa di bagian komponen gigi yang ada di dalam gearbox ini? Yuk kita simak lebih detail lagi. Oke teman-teman, dilanjut untuk kita lihat bagian transmisinya CVT ya. Di sini juga oli dalam ada, terus di sini ada seperti pengikisan, sisa gesekan. Nah, kita coba buka untuk bagian mur yang ada di bagian puli komponen sekunder. Kita coba buka saja teman-teman, kita pastikan penyebabnya dari mana. Oke teman-teman, ini sampai kondisi oli di dalam juga luber. Ini juga tergesek atau adanya gesekan antara puli fix ini, fix sekunder, dengan crankcase ya teman-teman. Nah, ini parah teman-teman, sampai bocor ini olinya. Nah, ini termasuk parah teman-teman. Oke, kita cari tahu penyebabnya kenapa bisa sampai si main axle ini, drive axle ini sampai ngerempot ke sana ya. Ini yang tentunya kita cari masalahnya, sampai kenapa bisa ini mengikis ke dalam. Yuk kita coba buka untuk
unit gearboxnya. Oke teman-teman, bautnya sudah kita lepas. Coba lihat nih apa yang terjadi di sini teman-teman. Oke, sementara bagian ini aman. Nah, nanti untuk bagian ini yang jadi si bagian bearingnya itu keluar ke sini teman-teman. Ininya patah untuk bagian tahanan ya teman-teman. Nah ini ada retakan, ini juga retakan. Kenapa bisa retak? Ini tanda tanya besar, karena ini plat ini sangat kuat tentunya teman-teman. Kita sedikit berpikir sejenak ya. Oke, kita berpikir sejenak, kenapa ini sampai keluar ke sini, platnya sampai patah. Nah, ini patah, ini patah. Apa yang terjadi? Ini baru kejadian teman-teman, tapi kita coba telah lebih dalam lagi, detailkan. Ini lepas dulu untuk bagian ininya. Apakah memang ada sesuatu hal tekanan berlebih dari transmisi CVT yang tentunya bisa menekan untuk as ini sampai bearingnya menonjol, menekan sampai jebol lah untuk bagian ini tebal teman-teman, karena saking kuatnya tekanan ini sampai copong, sampai bolong seperti ini ngeri teman-teman. Baru mengalami ya, tentunya untuk saya tentunya baru mengalami kejadian ini. Oke, yuk kita detailkan. Kita lepas dulu untuk ini. Oke, kita lepas teman-teman. Nah, melepas ini seharusnya kita lepas ini dulu. Ini karena ini udah patah, jadi tanpa harus melepas tahanannya sudah bisa kita lepas. Ini yang jadi pemikiran atau yang jadi sumber masalah itu dari mananya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ini pasti ada tekanan berlebih dari bagian CVT. Tidak mungkin, karena memang ini tebal sekali teman-teman. Yuk kita lepas tuh bagian ini ya. Ini sudah kita lepas, ini out seperti ini teman-teman. Ini tebal asli teman-teman, asli ini tebal, tapi sampai retak seperti ini, patah. Oke, berarti tekanannya sangat luar biasa, kencang, keras. Oke, ini oke, kita cari tahu lebih detail ya, karena ini masalahnya sudah ditemukan, tapi penyebab masalahnya kalau tidak ditemukan, misalkan kita ganti ini otomatis kita kena lagi ini ya. Misalkan kita ganti ininya untuk bagian tutupnya, tapi jika masalah tidak ditemukan penyebab masalahnya, maaf ya teman-teman, ini masalah sudah ditemukan, tapi yang menjadi sumber asal muasal terjadinya tekanan daya dorong ke bagian gearbox ini apa? Nah, ini yang kita pelajari ya. Oke, kita coba buka ini. Dikhawatirkan memang ada tekanan berlebih. Dari sini, tapi saya rasa untuk tekanan bisa jadi sih kalau memang dari per yang berlebih untuk RPM nya. Kita bongkar dulu untuk bagian klat karirnya, komponen yang ada di bagian sekunder ini apa sih sehingga terjadi daya dorong yang sangat luar biasa sampai puli fixed sekundernya benar-benar menggerus, menekan
sampai patah untuk bagian tahanan bagian bearing. Oke, ini sudah kita lepas teman-teman. Untuk bagian grease-nya sudah bocor. Untuk bagian per ini kayaknya standar. Cuma di sini ada keanehan teman-teman ya. Ini diganjal teman-teman. Untuk lebih kencang lagi mungkin. Nah, ada material tambahan di sini. Ini sling kabel gas dipasang di sini supaya mungkin lebih menekan, supaya lebih kencang. Untuk pernya ini lebih keras. Teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya, barangkali ada masukan, barangkali kita bisa sharing. Karena untuk kasus seperti ini saya sih baru menemukan sampai mentok seperti ini. Ini mentok ataupun menggesek bagian crankcase. Ada yang pernah ngalami teman-teman, sumber masalah dari mana? Tapi menurut saya ini memang kena diganjal. Simpulan dari saya ini ya, ini diganjal supaya lebih keras lagi untuk tekanan per ini ya, spring ini, sehingga tekanan pasti lebih kuat atau RPM pasti lebih tinggi. Mungkin ini berapa RPM, biasanya 2000 atau 1500 RPM. Tapi kalau memang sampai diganjalnya tidak beraturan ya, RPM-nya pun kita tidak bisa pastikan di berapa RPM-nya, sehingga kondisi motor atau kondisi komponen yang memang tidak kuat untuk menekan ke atas, sehingga terjadilah tekanan ke dalam. Yang kalah bagian ini tahanan bearing, sehingga bearing jebol sampai si gigi axle drive ini mengikis ke bagian koper crankcase. Nah, ini bolong seperti ini. Oke, itu yang saya simpulkan teman-teman. Sementara seperti itu. Barangkali teman-teman ada pendapat lain atau komentar lain, kenapa bisa terjadi seperti ini, silahkan teman-teman bantu komen, bantu mengungkapkan pendapat supaya saya lebih menemukan pencerahan selain dari adanya material tambahan ini memperkencang per ini, sehingga tekanan yang tentunya harusnya ke depan ini malah mundur ke belakang, sehingga merusak komponen dari tahanan bearing. Oke, seperti itu teman-teman. Tentunya kita konfirmasi dulu ke pemilik kendaraan untuk part yang harus diganti. Tentunya ini bagian tutupnya, terus juga packing ini harus diganti karena memang ini terikat ke sini. Untuk bagian bearing-bearingnya saya rasa oke lah, nggak apa-apa, tidak terlalu ada masalah. Ataupun kalau memang mau benar-benar clear masalah, tidak ada suara ngiung atau suara kasar, ya wajib dan memang bagusnya, alangkah baiknya diganti berikut gearboxnya, karena memang sudah pernah kehabisan oli gear ya, karena ada bocor atau karena ada jebol olinya keluar ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Jadi kesimpulan saya tadi sampaikan, RPM-nya tidak beraturan untuk bagian per ini, sehingga tekanannya berlebih yang harusnya membukakan bagian puli sekunder, sliding sekunder. Karena sliding sekunder mungkin sudah berat kinerjanya. Kadang ada juga kalau motor-motor yang lain ada jebol dari bagian sliding sekundernya, tapi ini malah yang kalah bagian dari bearing, dudukan bearing yang kalah, tekanan yang berlebih. Baik kawan-kawanku, sedulurku semuanya, itu masalah utamanya itu sudah ditemukan. Penyebab utamanya kita tarik kesimpulan dari pemasangan
tambahan untuk per RPM ini, per CVT ini, supaya RPM nya meningkat, tapi memang ini tidak beraturan, sehingga tekanan yang dihasilkan pun tidak beraturan, sehingga merusak bagian komponen yang lainnya ya. Jadi teman-teman jangan sampai modifnya asal-asalan teman-teman ya. Kalau mau tetap menggunakan spare part atau tools ataupun yang tentunya tidak mengurangi ataupun tidak terjadi resiko yang terlalu tinggi akibat kita kesalahan dalam memahami ataupun memasang material-material di luar spesifikasi dari pabrikan. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam kondisi video kali ini. Ini sudah kita coba untuk bongkar, cari tahu masalahnya, kita tinggal konfirmasi ke pemilik kendaraan, dan ini pastinya harusnya diganti untuk bagian tutup ini. Mungkin bisa sih dicor, tapi mungkin tidak terlalu presisi ya. Tetaplah harus kita ketawarin untuk ganti, mau ori baru dari pabrikan atau mau dari cabutan ataupun dari yang tentunya besi tua atau barang bekas biasanya ada. Tapi kita kembalikan lagi ke pemilik kendaraan, apakah mau langsung dari pabrikan atau dealer pemesanan, ataukah yang penting barang masih bagus jadi beli dari toko secondan. Oke teman-teman, ini kita lanjut setelah kita detail pembongkaran, dan ini solusi terbaiknya adalah diganti untuk cover ini ya. Ini diganti dengan yang baru ya. Ini bolong, ini aman. Barunya bukan berarti ini baru dari pabrikan, kita cari dari apa namanya, kolektor motor-motor yang tentunya dijual secara terpisah untuk spare partnya. Dan alhamdulillah kita menemukan sesuai instruksi dari pemilik kendaraan bahwasannya untuk bagian ini diganti saja. Oke, ini sudah kita ganti, dan sudah kita ketahui untuk masalah utamanya adalah bagian dari tahanan si bagian bearing yang menuju ke sini. Sini kan as ini teman-teman, as ini di sini ada bearingnya di dalam, terus ada tahanan bearing berbentuknya tahanan supaya si bearing tidak keluar mentok ke bagian ini. Nah, penyebab utamanya adalah sepertinya, dan memang informasi dari pemilik kendaraan lebih awal itu ada pernah memperbaiki bagian ini. Nah, as ini, nah, ban axle ya. Ini ada bekas bubutan juga nih, amplas. Ini dilas tadinya dipukul katanya. Jadi dipukul, hantaman ke sini tidak memperhitungkan bahwa ada bagian part yang pasti ada risiko kena kalau misalkan kita dipukul seperti ini ya. Jadi untuk meratakan ini katanya, jadi dipukul-pukul, tadinya dilas dulu ditambah, kan kondisinya ini sudah aus ya, terus ditambah las-lasan, ditambah daging lah, terus diamplas lagi. Nah, pas ini dipukul. Itu informasi dari pemilik kendaraan. Jadi tetaplah teman-teman, jika memang ada perbaikan ataupun itu, harap memperhitungkan resiko yang akan terjadi kemudian jika memang ada beberapa part yang tentunya dipukul ataupun pengerjaan yang menggunakan hentakan. Tetap harus kita memperhitungkan part-part yang lain supaya tidak ada kejadian seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya tetap resiko tanggung customer. Nah, ini ganti satu seperti ini. Ini sudah ganti teman-teman ya. Oke, resikonya juga ini sini teman-teman, karena nah ini terkikis oleh puli. Bagian ini juga kena karena memang terkikis juga oleh puli, hingga untuk memasukkan seal juga tadi susah. Ini rusak satu ya. Dari itu teman-teman harus perhatikan jika memang ada
penanganan atau pengerjaan yang tentunya ada hentakan atau pukulan, teman-teman harap berhati-hati ya, untuk tidak terlalu ekstrim, ataupun juga memperhatikan, mengecek kembali part mana yang kena imbas atau kena efek dari pengerjaan kita ya. Ini sih bukan menggurui ataupun juga menjelekkan kerjaan orang lain, cuma ya kita saling berbagi informasi saja. Jika memang ada kendala seperti itu, jadi teman-teman seperti ini ataupun begini cara ataupun efek atau faktor yang terjadi ketika memang ada beberapa faktor, ada beberapa poin yang dilakukan secara kurang perhitungan. Oke, kita pasang untuk bagian rodanya atau komponen sebelah sini. Bagian roda kita ganti, kita pasang kembali. Dan tentunya proses pengerjaan selesai, kita tinggal tes ride nanti kalau sudah terpasang semua. Nah, ini kita pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, support teman-teman tentunya dengan channel ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur dan rezeki lancar dan barokah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.